Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mala Nurmasari dari kelas PTK 1D. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Hardware. Nah, untuk komputer sendiri, pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer yang serbaguna ini yang akan menjadi awal dari komputer modern pada saat ini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin pesat dan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir pesat. Nah, untuk tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika dari bangsa Inggris, telah membuat sebuah analisis teoritis yang kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna ini. Nah, untuk kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi. Nah, untuk generasi pertama ini pada tahun 1946 sampai 1959. Pada generasi ini mengenalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Nah, untuk komputer ini masih membutuhkan ruangan yang sangat luas. Komputer ini masih dibuat sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer pada generasi ini belum dapat memproses masalah-masalah besar pada komputernya. Nah, untuk ciri-cirinya ada ukuran fisiknya yang masih besar, kecepatan prosesnya masih lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, masih menggunakan bahasa mesin. Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari komputer pada generasi pertama ini. Contohnya ini ada Mac 1, Mac 2, IBM 702, IBM 704, IBM 709 yang dibuat oleh International Business Machine. Nah, contoh lainnya juga di sini ada UNIVAC 2 yang dibuat oleh Sperry Rand. Nah, contoh lainnya juga ada SEC atau Simple Electronic Computer yang dibuat oleh Electronic Computation Laboratory of Birkbeck College pada tahun 1959. Nah, untuk generasi komputer kedua ini pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, untuk pembuatan komputer pada generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang akan dibuat menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Adapun ciri-ciri pada komputer generasi kedua ini adalah komponen telah menggunakan transistor. Ukuran fisiknya lebih kecil, kecepatan prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, membutuhkan listrik lebih sedikit, dan memori yang digunakan lebih besar, dan telah menggunakan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Nah, untuk contoh komputer pada generasi kedua ini ada IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, dan IBM 1600. Contoh lainnya ini ada GE 635, GE 645, GE 200 yang dibuat oleh General Electric. Nah, ada contoh lainnya juga ini NCR 300 yang dibuat oleh National Cash Register. Nah, selanjutnya ada generasi komputer ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Nah, pada komputer generasi ketiga ini yang dibuat dengan menggunakan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer pada generasi ketiga ini telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Dan untuk penggunaan listriknya ini lebih hemat dibandingkan komputer pada generasi kedua. Dan yang terakhir ini ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan pada ruangnya. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri pada komputer generasi ketiga ini. Antara lain, komponen telah menggunakan IC atau yang disebut chip dalam bentuk hybrid integrated circuits. Nah, dan kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memori yang digunakan lebih besar dan dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Dan terakhir ada dengan ciri dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Selanjutnya ada contoh komputer pada generasi ketiga ini adalah
GE600, GE235 yang dibuat oleh General Electric. Contoh lainnya ini ada UNIVAC 1108, UNIVAC 9000 yang dibuat oleh Sperry Rand. Selanjutnya yang terakhir ini ada komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Nah, pada komputer generasi keempat ini merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Dan komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Dan dalam komputer generasi ketiga yang belum dapat digabungkan. Sehingga mempunyai ciri-ciri pada komputer generasi keempat ini adalah telah menggunakan LSI, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah chip. Dan chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu. Nah, untuk contoh sendiri ada IBM 370 dan Apple II. Nah, untuk terakhir mungkin pada komputer generasi yang akan datang banyak yang menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pada pekerjaan kita. Nah, dan komputer yang akan datang dibuat untuk mempermudah interaksi antar manusia dengan komputer secara langsung yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer. Ini dapat terwujud dengan adanya materi kecerdasan buatan, yaitu suatu peralatan yang dibuat untuk dapat bekerja dengan manusia, sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan melibatkan langsung sebagai objek di dalam komputer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.